Dan ini the first loh, band, senior band, para penyanyi, pemain, keyboard, drum, dan gitar, semuanya anak berkebutuhan khusus. Dan bahkan berapa lama itu prosesnya bisa menggali bakat mereka sampai bisa mereka yang satu nyanyi, satu main band, satu main piano. Ini unik banget karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Selaras TV se-Indonesia Raya. Hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial, yaitu Dr. Immaculata Salsabila Umiati. Beliau ini tokoh yang luar biasa dan dinobatkan sebagai Bunda Anak Autis Indonesia oleh Kementerian PPPA di tahun 2018. Dr. Ima atau biasa dipanggil Bunda Ima, aku kenal udah lebih dari 20 tahun. Dan Bunda Ima setauku udah 35 tahun berkiprah ngurusin anak berkebutuhan khusus. Luar biasa. Di saat berkebutuhan khusus itu masuk ke dalam kategori kebanyakan orang menghindari dan takut berdekatan dengan hal-hal yang seperti itu. Dan bahkan saya pun sebagai bunda atau ibu dari anak berkebutuhan khusus mengalami perjuangan yang luar biasa. Tapi Bunda Ima aku lihat menekuni dan makin menguasai dan makin menemukan passion yang luar biasa setelah 35 tahun. Bunda, atau aku panggil dokter atau apa enaknya kita manggil ya. Kartu Mbak Santi lah. Gimana nih? Pengen banget denger mumpung pas ketemu nih kiatnya 35 tahun konsisten dan makin persisten. Nah, aku pengen kita banget nih. Sahabat Selaras TV se-Indonesia Raya pasti pengen dengar. Ya ini udah disebut tadi bahwa konsisten itu pasti. Jadi tidak seberat yang orang bayangin. Wow, ngurus 80 anak nih. Aku ngurus satu aja udah nggak karu-karuan gitu kan ya, kalau kaput gitu kan ya, nangis jungkel jempali. Apalagi ini 80 gitu ya. Sebetulnya tidak seribet, tidak seruat, tidak sedahsyat orang yang pikirkan. Karena apa? Sistem. Ya. Sistem. Jadi anak-anak ini kan cenderung mempunyai pola ya. Jadi ada sistem, pola. Ya. Jadi ketika kita masuk di dalam kehidupan mereka, di pola dan kita create tentunya, itu sebetulnya ya tidak ada yang berat. Buat aku Bunda Ima nggak berat, tapi buat kita kayaknya sistem dan pola itu jadi masuk hanya ke dalam teori ketika harus menjalaninya susah gitu ya. Menjalaninya dan memaktekannya. Mengajak anak itu makan untuk menghindari yang pantang aja susah. Kita jempalitan. Iya, karena kan umumnya hampir semua orang ini umumnya kan begini loh. Mereka menuntut untuk anak-anak ini seperti yang kita pikirkan. Seperti yang kita harapkan. Seperti yang dipikirkan, seperti yang diharapkan, seperti yang dimaui. Ya ora iso toh. Namanya ya kan? Kebutuhan khusus. Iya, yang itu kan terjadi nanti kalau itu kejadiannya maka yang stres dua belah pihak. Si anak itu sendiri, kita sendiri. Banget. Ya, banget. Jadi kita bawa dalam kehidupan keseharian ini satu kan tadi udah ada pola, udah ada sistem. Jadi kita masuknya itu happy aja seperti menghadapi anak-anak normal. Menghadapi anak-anak yang lain. Jadi kini kita nggak usah tentang gitu loh, Mbak. Nggak usah metenteng. Nggak usah metenteng itu, nggak usah yang gitu, nggak usah. Kita santai, kita happy. Take it easy. Yes. Itu kan sudah aura positif. Ya kan? Aura positif. Aura positif ini karena ketika kita itu panik, galau, cemas, itu 200% akan nular ke bocah. Ini akan membuat dia heboh. Kuncinya, kita nggak boleh galau. Iya. Jadi tapi gimana mau nggak galau? Jantung udah jedat jedut. Ya. Caranya supaya nggak galau. Ya. Sekarang
kenapa kita menjadi galau, kenapa kita menjadi resah gitu kan? Pertama itu kan tadi kita betul-betul ingin mensentarakan dia dan seperti yang kita inginkan. Seperti itu kan saudara yang lain. Iya, ya, Ya, itu kan memang siblingnya tidak lah. bisa akan dipaksakan seperti Ya, itu, ya, gitu ya. kan. Nah, kegalauan ini, nah ini yang Bapak Ibu di rumah atau mbaknya di rumah gitu ya, yang harus mendengarkan. Iya. Bahwa kegalauan ini akibat kita menularkan diri pada si anak ini. Malah nular ya energi negatif itu. Iya. Jadi betapa anak, kapan kita seperti kalau kita di pesawat kan begini, ayo mari kalau nanti sebelum kita menolong anak kita kan pakai Ya, masker dulu masker, gitu kan. Nah yang di sini kan enggak, justru kita menularkan kepada anak. Jadi anak akan semakin stres, akan semakin panik karena kita sendiri tidak ada enjoy, tidak ada bukan keikhlasan Semele. ya. Yes, itu semele. Iya, iya. Semeleh iya. tapi kita tetap bekerja keras tapi dalam kondisi yang semeleh, kepasrahan kita tinggi. Ingat Ilmu bahkan ini harus dimiliki oleh orang yang baru punya anak. ya, dan begini loh, kita ini kan sorry tuh saya bahwa sering sekali kita ini kan mencuri haknya Allah. Itu dalam area, banget itu ranah Allah. Lah kenapa kita yang ngotot-ngototan? Nggak bisa. Jadi aku selalu katakan bahwa kita melakukan maksimal mungkin yang menjadi tugas kita, kewajiban kita, karena Gusti Allah yang akan menyempurnakan. Aduh, dalam banget, Mbak. Iya kan? Dalam Kita banget, nggak pernah ingat itu kan? Iya. Ini rahnya Gusti Allah loh. Sampai kemana, sampai bagaimana? Ini Allah yang punya skenario, dia yang sudah punya ranahnya, punya haknya. Lah kita akan menggapai itu nggak bisa lah. Kita itu pada saat dikaruniai anak berkebutuhan khusus bukannya mencari solusi tapi terus bertanya dan Ya. terus maaf banyak dari Ya. saya di zaman dulu teman-teman yang malah berpikir salah gue apa? Ya. Padahal nggak usah mikir Iya. gitu ya. Tidak usah. Karena begini, ini tidak ada yang salah. Anak tidak pernah minta dilahirkan seperti ini. Iya. Dan orang tua juga kalau Allah tanya tidak akan mau lah ya. Ya. Saya ingin banget. punya anak yang normal, yang begini, yang cantik, yang cakep, yang pintar dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Betul. Gitu kan ya. Jadi hidup ini kan sebetulnya emang kita bisa gambar untuk kehidupan kita. Kayak pertemuan kita lah. Kapan kita berencana? Iya. Nggak ada kan? Tiba-tiba klek, tiba-tiba datang. Tiba-tiba klik. Iya, iya. Nah ini kan tidak ada yang kebetulan, semua sudah dirancang, semua sudah diatur. Demikian juga menjadi anak kebutuhan khusus dan sebagai ibunya anak kebutuhan khusus pun aku sendiri tidak pernah merencanakan, tidak pernah merencanakan. Manusia berencana, Allah yang menentukan. Yes, itu 100%. Jadi kita jalani ini dengan tadi seperti tadi berusaha maksimal dan tidak usah ngotot ngoyo untuk merebut hak Allah itu tadi, nggak bisa. Yang penting itu kan kita usaha maksimal dan monggo Gusti Allah nanti anakku tuh sampai mana, endingnya seperti apa, penjenengan yang punya. Ya toh? Ikhlas dulu. Iya dong. Kalau kita nggak ikhlas akhirnya apa nanti? Berantem. Berarti Sama nomor pasangan, satu, sama semuanya. Iya. Nomor satu ikhlas. Ikhlas. Bikin Memang tidak sistem. mudah ya, memang tidak Iya. mudah untuk ikhlas itu, tapi selalu kembali bahwa hidup tinggal menjalani. Nggak ada yang bisa membuat mapping sendiri untuk hidupnya. Yang pertama ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas nih, kita akan bermusuhan dengan orang lain, akan menyalah-nyalahkan orang, dan jembatan-jembatan yang harus kita lewati untuk mencapai kemajuan anak ibu itu semua lah kita berantem mulu. Bukannya bangun jembatan malah merubuhkan jembatan. Iya. Nah, kebiasaan kita itu loh. Berarti satu ikhlas. Iya, dan ikhlas ini memang harus belajar terus menerus dan saling mengingatkan. Akan diingatkan oleh saudara, oleh sibling, oleh siapapun. Kita akan Setelah ikhlas, katakan kita udah sukses deh bikin ikhlas itu. Dalam Baru, tahun iya. pertama membesarkan si anak berkebutuhan khusus itu udah ikhlas. Ya. Oke, Dan bersama melangkah suami. ya. Kita melangkah. Nah, Oke. melangkah ini loh yang hati-hati. Nah, Jangan asal langsung blang semua dikerjakan. malah tambah stres. Iya, ketika semua dikerjakan dan kemudian tidak ada hasil lalu bilang, ya Allah engkau meninggalkan aku lah. Allahnya bilang, siapa yang ninggalin lo? Iya. Kamu aja sama aku nggak pernah konfirmasi dulu, nggak pernah nanya dulu, nggak pernah rebukan dulu, nggak pernah ngomong dulu, ya nggak? Dalam banget. Dalam banget Kan begitu. Bu Ima,
namparin gue nih sekarang. Begitu ya. Jadi kita memang harus komunikasi kehidupan kita itu kan. Ya Tuhan, saya akan begini gitu kan. Maka jangan salah langkah. Kalau kita salah langkah, semua diikutin, ku bilang apa, kere nganggur. Karena semua ide, semua masukan dari orang-orang dilakukan semua. Kere nganggur. Wah, ya itu tadi kere nganggur karena tadi. ongkos obat-obatan anak berkebutuhan khusus ini juta. Mahal. Maka harus cerdas di dalam menggunakan uang pun selektif. Yes, karena kan ini akan kita pakai untuk seterusnya. Kalau anak kita yang lain kan oke, bisa sekolah, bisa kuliah, kemudian kerja, kemudian menikah, sepertinya kita selesai tugas. Anak kita enggak toh. Sampai hayat di kandung badan. Betul. Sampai ujung nafas. Iya, ya, begitu. Maka kalau kita nggak ikhlas ya akhirnya akan sakit. Dan ketika salah satu di antara kita, entah bapak entah ibunya sakit dan kenapa-kenapa, selesai. Ikhlas kiat pertama. Ya. Dan tadi Bunda juga udah terangin semua kiat di ikhlasnya itu dan ketransform cepet loh sama aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku ngerti banget, dan kalau aku feedback ke belakang ya, iya sih, memang nomor satu ikhlas. Gitu ya. Harus ikhlas. Kiat kedua dong, Bun. Ya, jadi kiat kedua ini kembali sederhana. Yang penting, jadi kiat ini harus dilakukan ya. Anak tidak boleh nganggur. Anak tidak boleh nganggur. Okay. Karena di dalam kengangguran, ngerti kengangguran ya? Ngerti. Nah, di dalam kengangguran ini istilahnya kita bete berat gitu kan ya? Iya. Adanya ya udah tantrum, marah-marah nggak kebukuhan. Ngerti banget. Ya. Ini yang dinganggurkan. Nah kemudian, tapi jangan kepleset nih ya. Ya. Ketika kita bilang anak nggak dinganggurkan, lalu sibuk nih beli alat ini, ono, enteng. Nggak perlu ibu-ibu beli ini itu yang enggak itu. Bebelian yang aneh-aneh jangan dulu. Nggak perlu, kita nggak usah ngikutin ide-ide orang yang wah harus beli ini, ruangan harus beli, nggak usah kayak gitulah. Jadi semua barang yang ada di rumah itu Mbak Santi bisa dipakai untuk kegiatan, barang apapun itu dioptimalkan. Yes. Panci misalnya. Ya. Karena kegiatan kan tadi anak nggak boleh nganggur. Lah suruh ngapain? Yaitu kegiatan kemandirian sedini mungkin. Apa yang mau dibeli? Ember wesono, sapu wesono, lap udah ada, kain pel udah ada, udah ya kan? Lengkap. Semua udah ada. Ini manfaatkan. Ya. Ya. Terus nanti ya ini lagi, anak nggak bosan. Ingat, anak tidak akan bosan. Perbedaan kita dan dia itu kan begini. Oke, saya akan ketemu Mbak Santi. Mbak Santi akan ketemu saya. Ini kan intrinsik dari dalam jiwa kita sendiri terdalam. Betul. Ya kan? Betul. Lalu pleng kita ketemu. Oke, intrinsik. Nah, kalau intrinsik. Kalau anak autis ini enggak, kewalik dengan kita. Dia justru kegiatan diadain dulu, baru menjadikan dia habit, lalu itu menjadi intrinsik. Aku kalau belum ngepel rasanya nggak afdol deh. Kalau jadi kan sebuah kebiasaan yang berulang. Nah kegiatan ini ya, karena dia waktunya terpakai terus, yang namanya tantrum tuh makanan apa itu nggak akan ada lagi. Artinya orang tuanya harus karena mengerti ya, aktif, karena energi ini kan udah keluar. Yes. Ya bahwa sesekali anak ini marah tanpa sebab, ngamuk tanpa sebab, udah pasti akan terjadi. Itu kan karena memang kondisi keautisannya ini, ya kan. Nah maka usahakan mari kegiatannya teramat sangat banyak. Kalau bingung dilis aja satu-satu kegiatannya. Nyapu, ngepel, nyikat kamar mandi, petik-petik, setrika, lipat-lipat, nyiram bunga, nyuci motor, nyuci mobil, metik-metik sayur, semua ini banyak banget. Nyuci mobil bisa apa? Wih, teramat sangat bisa. Pokoknya ntar dia kuyup. Lah ya tidak apa-apa, malah senang tuh main air tuh. Iya benar. Tidak apa-apa. Yang penting makan dulu baru nyuci mobil. Tentu, ya, biar atau minum teh. Ya, pokoknya dan ini harus dilakukan. Kalau ini sudah dilakukan lagi, udah dia aman, dia nyaman karena semua tereksplor. Kitanya juga nggak usah perlu uring-uringan. Oke, itu berarti kiat kedua. Ya, namun ini tapi ini harus betul-betul konsisten ya nggak? Jangan Senin Kemis. Senin kerja, Selasa, Rabu belengong lagi, Kamis baru dilakukan. Konsisten itu kayaknya yang perlu kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Jadi nggak bisa itu cuma peran saya atau bahkan biasanya selalu jatuhnya kepada si ibu. Ku sebut ini adalah kesepakatan norma.
Kesepakatan norma. Ya, Oke. Ya, kesepakatan norma ya. ini harus terjadi dan ini harus konsisten. Konsisten. Iya. Ya. Dan sekarang begini, dia nyuci piring sendirian, terus kakaknya enggak, adiknya enggak, ya marah lah. Ya. Itu ya. kan dibully namanya. Ya, Nah ya, itu kan ya, nggak ya. adil. Betul. Terus oke, dia nggak boleh makan mie, tapi kakak adiknya makan di sebelahnya. Di depan mata. Kalau ada dia ditutupin, itu kan namanya sorry, Oh, kurang ajar iya. gitu kan. Nggak bisa. Ya nggak bisa Nggak lah, bisa, dia nggak nggak bisa bisa. diperlakukan seperti itu gitu kan. Nah ini loh, jadi konsisten, kemudian kesepakatan norma ini yang harus ada. Intinya tetapi untuk bisa sampai ke titik itu satu keluarga benar-benar harus satu bahasa. Yes, satu nahkoda. Satu bahasa, satu nahkoda. Ya. Oke, kita masuk ke titik itu. Kesepakatan norma. Nomor 1 ikhlas, nomor 2 kesepakatan norma. Kiat ketiga ada? Iya tentu. Ya. Jadi kiat ketiga begini. Kiat ketiga ini ketika kita mendidik anak ini, ya, dimanapun mendidik, ada siapapun dimanapun tetap kita as a teacher. Selalu dalam mode on mendidik. Ya. Jadi kita nggak usah peduli kata orang. Misalnya nih Mbak Santi, dia kalau misalnya gini, ini kalau minum manis di rumah betul-betul nggak boleh. Tapi ketika ke mall kita misalnya gitu kan, iyalah boleh daripada dia nanti nggak dikasih malah Tantrum. teriak-teriak. Iya. Nah ini meracuni semua nih. Ngerti. Jadi kita mendidiknya itu di setiap tempat. Jadi supaya anak nanti justru akan bingung juga loh. Kok kemarin di rumah boleh, sekarang di sini nggak boleh dan lain-lain dan ini kan ngacak-ngacak pola pikirnya anak. Nah ini kita loh yang salah. Nah ketika nanti nggak boleh dan dia nangis teriak-teriak lalu bilang lo sih autis maka nangis teriak-teriak. Padahal yang salah kita. Betul. Iya kan? Itu sebuah perjuangan yang super konsisten Kesian jadi dari anak ini. orang tua. Ya anak ini menjadi demi- korban, gue bilang sih. Itu Setuju. adalah dibully sebetulnya Setuju, gitu ya. setuju. Nah hal-hal seperti ini. Jadi ya mendidik itu setiap saat dimanapun. 24 jam. Ya, iya. Kayak misalnya aku juga gitu kan. Oh ini anak misalnya kita ajak belanja, dia mau beli biskuit ya memang tidak boleh. Terus dia nangis guling-guling, orang kan Ibu Ima minta gitu aja kok nggak boleh sih. Nah iya, itu dilematis yang sering aku hadapi saat mengajak putri kita atau anak kita pergi ke mall. Walaupun kita punya anak berkebutuhan khusus, tapi kita tetap pengen jalan-jalan sama Tentu dia. Bu dong, Ima. tentu. Karena kan kita punya anak kebutuhan khusus gini, anak berhak bahagia, kita juga berhak bahagia. Betul. Mari jalan-jalan. Jadi kita menjalankan, mengalami apapun yang orang lain lakukan juga. Tapi masyarakat sayangnya di Indonesia belum teredukasi. Aku sering banget dibully. Iya. Ibu nggak bisa didik anak. Aku pun. Ibu nggak bisa bilangin anak. Iya, aku pun. Kalau Ibu pergi-pergi nggak bisa jaga anak. masih dibully orang. Sampai sekarang. Iya memang. Tapi ini semoga ya para pirsawan se-Indonesia Raya dengan dengar kita seperti ini bisa bantu. Iya. Bantu ibu-ibu yang punya anak atau orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus untuk jangan ditambahin lagi. Ya. Dimengerti aja, kita nggak minta dimengertiin apa-apa kok. aja. Kita nggak minta apa-apa, Iya, nggak minta apa-apa. cuman dimengertiin aja. Cukup gitu. dimengerti aja. Ya. Iya. Jadi coba kalau kita memposisikan diri, Iya. ya seperti itu. Punya gitu kan. empati. Ya. Yes. Marilah kita punya empati. Marilah kita punya rasa tepos liro. Kalau nggak bisa nolong, oke deh. Tapi Meneng jangan lah, nyanyi, gitu. jangan Iya. bully, Jangan nyinyir. jangan nyinyir, Jangan julid. jangan julid. Terus Telan jangan aja lah di dalam. lu dosa apa tuh zaman dulu sampai lu jadi Nggak dapat perlu. hukuman ini? Nggak perlu, tidak Dan ada enggak itu. juga ini dan bukan tidak ada hukuman. itu. Iya, tidak ada itu. Bukan hukuman tidak, banget. Iya, sangat tidak. Jadi naif ya kalau orang yang ngomong gitu ya. Iya. Aku bilang sih naif ya karena Ya kita maafin deh. ya. Kita Ikhlaskan dan maafkan. Ikhlaskan, maafkan dan tinggalkan. Ya betul. Karena kita tidak mau membuang energi pada hal-hal yang seperti itu. Indeed, Ya kan? indeed. Nggak ada gunanya, nggak akan menyelesaikan apapun, tidak akan Betul. membantu apapun. Betul. Gitu. Jadi kita belajar menjadi ya orang yang bijak ya. Tawakal, ikhlas, Iya. semeleh. Ya semele. Semua adanya tidak mencuri hak Allah. Semua adanya di hal-hal positif yang akan meng-create energi positif dan menciptakan aura positif bagi si anak. Iya, Dan bagi betul. orang tua yang dapat ujian top itu. Ini kan udah 3 kiatnya. Bun, ada lagi nggak kiatnya? Kiat-kiatnya ini masih sangat banyak. Karena apa? Karena kita ini kan akan mengantarkan anak sampai menuju masa depannya yang mandiri.
Yes. Oke kan? Yes. Nah, kiat-kiat ini untuk menuju ke sana itu banyak sekali. Banyak kiat, banyak cara yang akan kita lakukan sampai kita dapat, wow, nak, kamu bakatnya ada di sini loh. Kamu nanti hidup di bidang ini loh, nak. Ya kan? Nanti bapak ibumu ini nggak ada loh, nak, maka kamu akan mengerjakan ini. Itu kan perlu kiat-kiat semuanya. Kasih contoh satu. Oke. Dan ini penting banget. Tes untuk bakat anak kebutuhan khusus itu tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, anak autisku aku tes karena supaya kedapat bakatnya apa? Itu tidak ada. Jangan membuang-buang duit. Nggak untuk ada melakukan ya? itu. Nggak ada. Tapi cara mengetahui anak berbakat apa adalah biarkan dia melakukan semua kegiatan yang sudah kita kasih itu. Yes. Ya, mulai dari nyapu dan lain-lain tadi. Lalu apa yang paling dia sukai, itulah bakatnya. Nggak perlu tes-tes begini begitu. Mana ada tes-tes? Aku nyaksikan di putriku yang kau Ya. didik dengan Ya. sepenuh kasih sayang. Finally ketahuan Ya. bakat Ica adalah masak, Dan fashion show dan Luar selalu biasa. jadi model. Iya, Iya. kalau didandanin, wah, bisa begini Cerah, begitu. ceria, Luar biasa. Itu luar tapi biasa. kalau menurut aku Bu Ima boleh nggak Bun? Kalau aku berpendapat bahwa talenta sebagai pakar anak berkebutuhan khusus itu kalau menurut aku bakat sama gift. Bagaimana terhadap Iya. orang-orang yang dapat ujian Ya. tapi merasa bahwa mereka tak mampu. Selain tadi 3 kiat yang harus kita kerjakan, kiat keempat gimana Bu Ima? Ya, kiat keempat seperti itu tadi. Kiat keempat itu adalah bagaimana kita melihat kemungkinan, kalau kita nggak sebut bakat ya, kemungkinan Nah, yang iya. sangat disukai, diminati oleh anak. Nah, ini kiat ini yang harus kita kembangkan. Karena dia kan akan hidup sampai tua toh. Yes. Nah, ini kan nggak akan nganggur toh. Nah, Yes. dia harus mengerjakan apa yang dia paling sukai itu. Temukan bakat yang paling dia Iya, suka. dan pasti akan dapat. Bikin kue, fashion show, bahkan bikin restoran, bikin Macem-macem. bengkel, Iya. main musik. Iya. Bu Im, aku tahu Bunda udah punya band. Iya, dan sangat cukup terkenal ya. Dan Senior nyanyinya band. pun udah bener-bener kayak Iya. kalau orang lihat di luar ya, misalnya senior band pentas di sini ya, nggak tahu loh, Iya. nggak tahu kalau anak-anak itu spesial. Ya, anak kami sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata toh Allahu Akbar. dalam hal itu. Ya, waktu itu sampai saya sendiri tanya, kok apa hubungannya dengan pariwisata ya? Sampai waktu saya Iya, tanya iya, gitu iya. kan. Oh iya, karena anak seperti ini dari mengembangkan seni yang sedemikian rupa, ini adalah cocok di pariwisata. Aku baru gitu. Dan ini the first loh, band, senior band, para penyanyi, pemain, keyboard, drum, dan gitar, semuanya anak berkebutuhan Iya, khusus. dan bahkan- berapa lama itu prosesnya bisa menggali bakat mereka sampai bisa mereka yang satu nyanyi, satu main band, satu main ya, piano. ini unik banget karena untuk dramernya kita namanya Alan, itu betul-betul di luar ekspektasi orang tua dan kami. Itu nggak sampai sebulan loh Allahu Akbar. bisa menjadi, dan sekarang itu dia keren sekali sampai orangnya tuh tuanya happy teramat sangat. Itu bisa dikatakan seperti tiba-tiba ya. gift. Ya, iya. Pada akhirnya itu tadi ya, gabungan 4 itu yang membuat semua terintegrasi dengan indahnya. Ya, ya. Holistik ya. Holistik, ya. Nih ya, para orang tua se-Indonesia Raya, berasa nggak sih yang pada dikasih anak normal, tapi nggak dipegang dengan serius? Begitu banyak anak-anak normal yang membutuhkan kasih sayang orang tua, tapi tidak mendapatkan yang mereka harapkan. Jadi orang tua itu is not cuma melahirkan, membesarkan, dan sekolah. It's a lifetime job. Dari kita bangun sampai tidur sampai akhir nafas. Bayangin orang tua yang dapat karunia anak-anak berkebutuhan khusus. Kiatnya banyak banget, 24 jam. Selain ikhlas, not playing as God, tawakal, ikhtiar, ngerti banget cara-cara mendidik. Seluruhnya tuh perjuangan sampai akhir hayat. Dan buat teman-teman orang tua yang anaknya normal, please take a good care of them.
Mereka adalah generasi penerus bangsa kita. Kalau kita bekali mereka dengan iman dan takwa, dengan pendidikan yang cukup, dengan kasih sayang yang tak terbatas, everlasting, insya Allah generasi emas Indonesia akan tumbuh, lahir, dan berkembang, dan Indonesia akan semakin jaya. Ini himbauan dari semua anak-anak Indonesia, semua anak-anak di seluruh dunia. Mereka cuma butuh kasih sayang kita, take care-nya kita, waktu kita. Please, orang tua, remember, love them just the way you are. Terima kasih. Saya Santi Mia Sipan dari Selaras TV. Yuk, kita nantikan lagi obsesi, obrolan santuy berisi harus disimak. Please, kita nonton bareng. Please, pinter bareng. Sama-sama kita majukan Indonesia bersama. Selaras TV, selebaran aspirasi. Mbak, percaya nggak bahwa kalau kita nggak ada berhentinya upload YouTube, sampai kapanpun anak, cucu, buyut, keturunan kita tetap nonton. Gitu ya Mbak ya. Itulah perlunya kita ber-YouTube dengan profesional, dan itu bisa dibantu oleh Selaras TV. Oh iya Mbak. Selaras TV bantu mais kita, bantu branding Profile. produk kita, bantu bikinin company profile kita, bantu untuk menampilkan kita yang terbaik, dan itu dimasukin YouTube. Bahkan bisa dimonetize jadi iklan, Mbak. Investasi ya Mbak.